kita melihat gunung, betapa kita bisa melihat kebesaran Sang Pencipta. Ketika kita naik pesawat dan melihat pemandangan ke bawah, betapa kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang terasa lebih kecil. Dan ketika ilmu pengetahuan berbicara tentang virus, sebuah mikroorganisme yang berukuran sangat kecil, nyatanya bisa membuat manusia di bumi ini ketakutan. Siapa lagi kalau bukan Allah, Sang Pencipta desain atas kehidupan di alam semesta ini. Begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Terlalu banyak keajaiban yang kita alami selama hidup. Dan percayalah, selalu ada campur tangan Tuhan di sana. Kita tak pernah tahu siapa jodoh kita saat itu. Ternyata Tuhan punya caranya sendiri mempertemukan kita dengan suami atau istri kita sekarang. Kita tak pernah tahu kapan kita dikaruniai anak dalam kandungan saat itu. Ada yang butuh waktu cuma beberapa hari setelah menikah. Ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun. Begitu sayangnya Tuhan pada kita, sampai pada akhirnya kita diberikan zaman hidup yang sempurna, yaitu seorang anak yang mengemaskan, lucu, dan akan jadi kebanggaan kita kelak ketika dewasa nanti. Ternyata dalam perjalanan hidup membesarkan si buah hati tak seindah yang dibayangkan. Saat bayi, dia sering menangis, yang memaksa kita untuk bangun tengah malam saat kita sedang tidur. Saat dia mulai bisa merangkak dan berjalan, ada aja ulahnya yang membuat emosi kita naik. Salah satunya, barang-barang di rumah lebih sering berantakan. Saat dia mulai lancar berbicara, selalu aja ada pertanyaan dan ocehan yang kita dengar, dan mengharuskan kita untuk menjawabnya. Saat dia mulai kenal yang namanya sekolah, seringkali tak menuruti perintah kita untuk tepat bangun dan beranjak dari tidurnya, segera mandi dan makan, yang membuat dia terlambat masuk sekolah. Saat anak mulai besar, ada aja masalah yang harus kita hadapi. Mulai malas belajar karena lebih senang main game, pergi sama teman, dan seringkali pulang tak tepat waktu. Minta dibelikan ini itu karena pengaruh dari pergaulan teman-temannya yang sudah terlebih dulu punya. Iya, semua itu tak lain adalah konsekuensi yang harus kita jalani dari memiliki seorang anak. Sebagai ikhtiar kita untuk terus berjuang dalam mendidik dan membesarkannya, agar kelak ketika dewasa, dia bisa jadi orang yang bermanfaat untuk keluarga dan banyak orang. Sesungguhnya, Tuhan telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk mendampinginya tumbuh, menganugerahkan kita akal pikiran, perasaan cinta dan kasih sayang, sifat sabar, rendah hati, ketulusan, dan tanggung jawab, serta adanya jalan untuk mencari rezeki. Tinggal kita mau menggunakannya dengan baik atau tidak untuk mendidiknya, membimbingnya, dan memberikan tauladan yang seharusnya. Saat banyak masalah yang menghampiri kita seperti kondisi saat ini, di mana wabah virus COVID-19 benar-benar membuat semua orang harus bisa survive untuk bertahan hidup dan menjaga orang-orang terdekatnya. Inilah kesempatan terbaik kita untuk bisa berkumpul bersama anak seharian penuh. Bermainlah bersamanya, belajarlah bersamanya, lakukan dialog dan diskusi tentang hal apapun itu. Bisa jadi akan terasa kaku bagi yang tak terbiasa, tetapi percayalah, ini adalah kebiasaan yang positif. Anak akan merasakan pengalaman yang berbeda dengan Anda, karena momen seperti ini belum tentu terjadi lagi. Berpikir positiflah, di balik setiap musibah selalu ada hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Ingat, kita masih punya Allah yang maha segalanya. Tak perlu takut dan cemas akan cobaan yang menghampiri kita. Percayalah pada Allah, selalu tingkatkan ibadah dan amal baik. Sesungguhnya kita tak pernah tahu kapan Allah melibatkan dirinya terhadap masalah kita. Dengan datangnya cobaan ini, harusnya kita jadi lebih dekat dengan anak. Ingat, anak adalah investasi terbaik kita di masa depan. Karena anak yang sukses tak akan pernah menyia-nyiakan kedua orang tuanya dan akan berusaha untuk terus membahagiakannya. Jika suka dengan video saya, silakan like dan subscribe. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya dan bagikan